Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizakwan Saitel Kamil. Di sini saya ingin menjelaskan sistem-sistem apa yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagiannya. Oleh karenanya, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selain mendukung pergerakan tubuh, fungsi lainnya dari sistem muskuloskeletal adalah bentuk postur tubuh dan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, seperti otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Apa saja yang termasuk ke dalam sistem muskuloskeletal? Yang pertama ada tulang. Bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Tubuh manusia dewasa memiliki sebanyak 206 tulang yang terdiri dari lapisan luar, periosteum, dan korteks, dan dalam medula. Karakteristik lapisan luar tulang adalah bertekstur keras dan tersusun atas kolagen, protein, dan macam-macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, tekstur bagian dalam tulang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yakni tempat di mana sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit, diproduksi. Yang kedua ada otot. Tiga jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah seluruh tubuh. Otot polos dan otot yang dapat ditemukan pada organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Jenis otot ini juga bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom. Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini dapat berkontraksi dan merenggang ketika tubuh bergerak, misalnya mengekam benda. Terus selanjutnya ada sendi. Sendi adalah bagian yang menghubung dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, sendi mati. Yang kedua ada sistem syaraf manusia. Memiliki kerja amat kompleks untuk mengontrol keseluruhan fungsi tubuh. Proses ini melibatkan berbagai jenis, yaitu ada sel saraf, kedua ada zat kimia, yang ketiga ada otak dan sumsum tulang. Sistem saraf manusia berpesan dalam mengontrol seluruh fungsi tubuh. Bagian ini membantu tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Adanya saraf memungkinkan kamu untuk mengatur emosi, persepsi, dan kognisi. Cara kerja sistem saraf. Manusia melibatkan komunikasi yang kompleks antara berbagai jenis sel saraf, zat kimia, neurotransmitter, dan pusat pengendalian di otak dan sumsum tulang belakang neuron atau sel saraf. Neuron adalah sel-sel saraf dasar yang membentuk dasar sistem saraf. Setiap neuron terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ada dendrit, badan sel, dan akson pengiriman sinyal. Sinyal saraf dikirim melalui neuron dalam bentuk impuls listrik
dan sinyal ini bergerak cepat melalui neuron dari ujung dendrit menuju badan sel dan kemudian melalui akson. Selanjutnya ada sinapsis. Sinapsis adalah area kontak antara dua neuron dalam sistem saraf manusia. Sinyal saraf melewati sinapsis melalui zat kimia yang disebut neurotransmitter. Ketika impuls mencapai ujung akson, neurotransmitter dilepaskan ke celah sinapsis, memungkinkan sinyal untuk melompat ke neuron berikutnya. Sistem saraf pusat yaitu SPP. SPP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah pusat pengendalian utama yang mengatur berbagai fungsi tubuh dan proses mental. Sumsum tulang belakang bertindak sebagai jalur penghubung antara otak dan tubuh. Sistem saraf tepi atau SST. Sedangkan SST terdiri dari saraf-saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang, serta cabang-cabang saraf yang mencapai berbagai bagian tubuh. Contoh SST yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf sensorik. Saraf sensorik dalam sistem saraf manusia. Saraf sensorik membawa informasi dalam reseptor sensorik di seluruh tubuh ke SPP. Ini mencakup informasi tentang sentuhan atau rasa sakit, suhu, tekanan, dan berbagai rangsangan lainnya. Yang selanjutnya ada saraf motorik. Sedangkan saraf motorik membawa sinyal dari SPP ke otot dan kelenjar untuk menghasilkan respon atau gerakan. Proses ini memungkinkan kita untuk bergerak, berbicara, dan menjelaskan fungsi motorik lainnya. Selanjutnya ada refleks. Beberapa sinyal saraf dapat menyebabkan respon otomatis yang disebut refleks. Proses ini terjadi ketika sinyal sensor langsung pengirim sinyal motorik tanpa melibatkan otak. Sinyalnya refleks lutut ketika seorang dokter memukul tendon lutut. Yang ketiga ada sistem penciuman sensorik manusia. Melibatkan berbagai komponen yang bekerja sama untuk mendeteksi dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan. Sistem penciuman papila penciuman terdapat di hidung, mengandung sel-sel saraf yang peka terhadap molekul aroma. Saraf olfatori menghantarkan sinyal dari papila ke otak, khusus ke korteks olfatori. Lanjutnya ada otak mengolah untuk informasi penciuman terkait dengan ingatan dan emosi sistem sensorik. Selanjutnya ada indera meliputi penglihatan, penggerak, pendengaran, pengecap, sentuhan, dan keseimbangan. Selanjutnya ada reseptor. Masing-masing indera memiliki reseptor spesifik untuk mendeteksi rangsangan tertentu, misalnya sel kerucut untuk penglihatan. Proses pengolahan sinyal dari reseptor dikirim ke otak untuk diinterpretasikan dan memberi respon yang sesuai. Kedua sistem ini sangat penting untuk navigasi, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang keempat yaitu ada sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah dalam sistem yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular memiliki beberapa fungsi, yaitu menyediakan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, membuang limbah dari tubuh ke organ-organ yang dapat membuangnya, membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Sistem
kardiovaskular terdiri dari dua lingkaran utama, yaitu sistemik dan sirkulasi paru-paru. Sirkulasi paru-paru berfungsi untuk mengoksigenasi darah, sedangkan sirkulasi sistematik berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular diatur oleh berbagai macam rangsangan seperti pembuluh darah, volume darah, hormon, elektrolit, osmolalitas, obat-obat, kelenjar, adrenal, ginjal, sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Baik, yang kelima yaitu sistem pernapasan. Hidung manusia adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah salah satu hal yang vital bagi manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan pernapasan sebanyak 12 atau 20 kali dalam suatu menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhannya oksigennya menjadi bertambah berkali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Umumnya orang-orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibandingkan orang yang melakukan aktivitas ringan. Orang yang memiliki tubuh yang lebih besar juga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Selain itu, orang yang sering mengonsumsi daging-daging akan membutuhkan lebih banyak oksigen dibanding orang yang lebih sering mengonsumsi sayur-sayuran atau vegetarian. Manusia bisa melakukan dua cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru. Selanjutnya, yang keenam, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dan proses yang bertugas untuk memecahkan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserapkan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dihancurkan dengan air liur, lalu melanjutkan ke kerongkongan, lambung, dan usus, lalu di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Sisanya makanan yang tidak dicerna, manusia bergerak ke usus besar untuk diolah menjadi fase sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini berfungsi untuk menyediakan energi dan bahan baku bagi pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Selanjutnya, yang ketujuh, sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar yang memproduksi hormon, zat kimia yang membawa pesan dari satu kelompok ke kelompok sel lainnya. Hormon ini beredar dalam aliran darah dan mempengaruhi hampir setiap organ, sel, dan fungsi tubuh. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mempertahankan homeostasis. Sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter, sedangkan sistem endokrin bekerja melalui hormon. Beberapa kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin diantaranya hipotalamus, hipofisis, pankreas, adrenal, tiroid, paratiroid, ovarium, testis, timus.
Gangguan sistem endokrin bisa terjadi karena kelenjar memproduksi hormon terlalu banyak atau terlalu sedikit yang disebut ketidakseimbangan hormon. Gangguan lainnya bisa terjadi karena perkembangan lesis dalam sistem endokrin. Beberapa masalah mungkin terjadi jika sistem endokrin tidak sehat, di antaranya masalah perkembangan selama masa pubertas atau kehamilan, mudah bertambah berat badan, tulang yang lemah, kekurangan energi. Yang ke-8, sistem genetik dan sistem imun saling berkaitan, di mana gen mempengaruhi cara kerja sistem imun, dan variasi genetik dapat menyebabkan kelentanan terhadap penyakit. Gen memengaruhi sistem imun. Gen merupakan unsur pembentuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, termasuk sistem imun. Gen mempengaruhi cara sistem imun merespon ancaman seperti penyakit menular. Variasi genetik mempengaruhi sistem imun. Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik mempengaruhi respon sistem imun. Terdapat stimulus kekebalan. Variasi genetik ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit menular dan autoimunitas. Gangguan imunodefisiensi primer. Gangguan imunodefisiensi primer adalah gangguan kekebalan tubuh yang muncul sejak lahir dan sering diwariskan. Imunogenetika adalah studi tentang aktivitas imun di seluruh genom, termasuk respon imun yang berubah. Imunogenetika dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko dan varian yang terkait dengan kerentanan penyakit. Sistem genetik, gaya hidup, dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam cara sistem imun. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.